Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni dengan NIM T2018-1285. Saya di sini dari Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Kyai Ahmad Siddiq Jember, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan pembelajaran metode tilawah, yang mana metode yang saya pilih adalah metode tilawati. Untuk selengkapnya bisa lihat di teks gambar berikut. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sekaligus juga mempraktekkan metode tilawati. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian metode tilawati. Dalam bahasa Arab, metode disebut dengan thoriqah, yang artinya jalan atau cara atau sistem atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara istilah definisi, metode adalah suatu sistem atau cara yang mengatur suatu cita-cita. Jadi bisa disimpulkan pengertian dari metode tilawati adalah metode belajar cara membaca Al-Quran menggunakan lagu ros dengan klasikal dan individual. Yang selanjutnya yaitu sejarah metode tilawati. Metode tilawati ada karena dilatar belakangi oleh keprihatinan para pihak yang sudah lama berkecimpung di dunia TPQ atau TPA yang merasakan masih banyaknya kalangan umat Islam yang masih sulit mempelajari cara membaca ataupun menulis ayat-ayat Al-Quran. Metode tilawati disusun oleh 4 orang, yaitu 4 orang tersebut adalah aktivis guru Al-Quran dan penggerak gerakan TK TP Al-Quran Jawa Timur mulai dari tahun 1990, yang mana diantaranya teman-teman bisa lihat di layar, yaitu ada Kiai Haji Masrur Masyhud, yang kedua ada Kiai Haji Thohir Al-Ali, ada Kiai Hasan Tadili, ada DRS Ali Muwaffa. Nah, 4 orang tersebut adalah para penyusun metode tilawati. Yang selanjutnya yaitu tahap-tahap metode tilawati. Untuk tahap-tahap metode tilawati di sini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu Ustadz membaca, anak-anak mendengarkan. Yang kedua, Ustadz membaca dan anak-anak menirukan. Perlu digarisbawahi karena pada saat anak-anak menirukan, Ustadz juga mengiringi atau ikut juga membaca. Yang ketiga, yaitu membaca bersama-sama antara Ustadz dengan anak-anak. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempraktekkan metode tilawati. Saya memilih jilid 4, yaitu halaman 3. Langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atainahul hukma sabiyan. Ayo bersama-sama. Yang pertama Ustadz, setelah itu baru anak-anak, yang mana Ustadz juga mengiringi saat anak-anak membaca. Mari bersama-sama. Wa atainahul hukma sabiyan fattakhoda sabilahu fil bahri saroban. Mari bersama-sama. Fattakhoda sabilahu fil bahri saroban. Wa ma nursilul mursalina illa mubassirina. Bersama-sama. Wa ma nursilul mursalina illa mubassirina allati tattali'u 'alal af'idati. Mari bersama-sama. Allati tattali'u 'alal af'idati. Wa idza massahul khairu manu'an. Mari bersama-sama. Wa idza massahul khairu manu'an hatta tad'al harbu awzaraha.
Mari bersama-sama. Hatta tado'al harbu awzaraha wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Bersama-sama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. La yakaduna yafqahuna haditsan. Mari bersama-sama. La yakaduna yafqahuna haditsan. Nah, baru selanjutnya murid dipersilakan untuk membaca bersama-sama dari awal. Oke, saya persilakan, silakan untuk membaca dari awal yang barusan kita baca gantian, oke? Yang selanjutnya yaitu dari 3 tahapan tersebut hanya berlaku pada 15 pertemuan pertama. Untuk pertemuan ke-16 dan selanjutnya tahapnya hanya 1, yaitu membaca bersama-sama atau tahap 3. Adapun teknik yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran adalah sebagai berikut. Jadi dalam pembelajaran Al-Quran ada 2 teknik yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu klasikal. Klasikal di sini adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara bersama-sama atau berkelompok dengan menggunakan alat peraga. Sedangkan yang kedua yaitu baca simak. Baca simak adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara membaca bergiliran, yang satu membaca dan yang lain. Materi pembelajaran. Dalam sebuah pembelajaran selalu ada materi untuk melangsungkan pembelajaran itu sendiri. Dalam metode tilawati ini terdapat 1-6 jilid. Jadi terdapat 6 jilid dalam metode tilawati. Dalam buku panduannya dengan materi yang berbeda-beda. Tujuan dari materi yang berbeda-beda tersebut adalah untuk memudahkan pemahaman bagi yang belajar Al-Quran untuk pemula mulai dari jilid 1 sampai ke tingkat selanjutnya. Karena tadi kita sudah mempraktekkan membaca metode tilawati jilid 4, berikut adalah pokok-pokok pembahasan buku tilawati pada jilid 4. Jadi setiap jilid ada pokok-pokok pembahasan tersendiri. Nah, untuk jilid 4 sendiri, yang pertama yaitu huruf-huruf bertasydid, yang kedua mad wajib dan mad jaiz, yang ketiga bacaan nun dan mim bertasydid, yang keempat cara mewakofkan, yang kelima lafdzul jalalah, yang keenam alif lam syamsiyah idgham syamsi, yang ketujuh bacaan ikhfa hakiki, yang kedelapan huruf muqatta'ah, yang ke-9 waw yang tidak ada sukunnya, yang ke-10 idgham biguna. Itu untuk pokok pembahasan pada tilawati jilid 4 yang barusan sudah kita praktekkan. Nah, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode tilawati itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode tilawati dengan menggunakan teknik klasikal individual. Untuk kelebihannya sendiri yaitu santri lebih lancar membaca, sebab selain membaca sendiri, santri juga menyimak temannya. Yang kedua, teknik ini sangat cocok untuk kelas yang memiliki fasilitas lengkap. Dan yang ketiga, kesempatan untuk mengkoreksi bacaan temannya lebih terbuka. Untuk kekurangannya sendiri pada teknik klasikal metode tilawati yaitu ketika individual suasana kelas cenderung tidak terkontrol. Waktu yang ada kurang maksimal. Itu untuk teknik klasikal metode tilawati. Yang kedua yaitu teknik baca simak metode tilawati. Untuk kelebihannya, santri lebih lancar membaca, di samping lisan membaca juga menyimak. Yang kedua yaitu suasana kelas tenang, proses belajar mengajar lebih mudah, lebih enak. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari teknik baca simak metode tilawati. Yang pertama yaitu
santri yang merasa sudah bisa membaca biasanya tidak antusias untuk menyimak teman-temannya. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barusan adalah penjelasan dan sekaligus praktek metode tilawati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.